Salam damai sejahtera sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabarnya Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga sukacita. Kita berjumpa kembali pada acara kesempatan hari ini. Saya Patricia Elsa akan mendampingi Romo Norbertus Nuhotukan Projo dan yang kita akrab dan juga pasti familiar bagi yang sering menyaksikan Oase Rohani Katolik, kita memanggil beliau Romo Norbert. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Kabar saya baik, terima kasih banyak. Sudah sehat ya Romo? Sudah sehat, puji Tuhan. Karena mungkin kesibukannya Romo ya? Ya, mungkin kecapean lalu sakit ya. Ya. Tapi syukur ya, sekarang sudah sembuh. Ya, syukur kepada Tuhan. Ya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Selalu mau membawakan acara renungan di acara Oase Rohani Katolik. Dan marilah kita awali dengan berdoa bersama Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau selalu memberkati, menjaga, dan melindungi kami. Terima kasih juga Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bantulah kami agar kami tetap menjadi putra-putri-Mu yang senantiasa semangat dan setia dalam memberikan kesaksian tentang kebaikan dan kebenaran, terutama sukacita kebangkitan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya apapun kesulitan, tantangan yang kami alami, Engkau senantiasa hadir menguatkan dan memberikan kami keberanian dalam bersaksi, dalam berbicara tentang kebaikan yang Engkau berikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini pekan ke-7 Paskah. Sebagai antifon pembuka, marilah kita menghadap tahta kasih karunia dengan penuh harapan untuk memperoleh rahmat dan mendapat pertolongan pada waktunya. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 30 dilanjutkan bab 23 ayat 6 sampai dengan 11. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang, berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu,
Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita melimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita menyiapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Yohanes, bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Diawali dengan bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan. Pada hari ini merupakan pekan ke-7 Paskah. Dan sekarang Romo Norbert akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Silakan Romo. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman dimanapun Anda berada. Menarik sekali dalam bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 22 bercerita tentang keberanian Rasul Paulus dalam mewartakan Yesus yang bangkit. Tetapi kita mendengar juga bahwa keberanian yang dia tunjukkan dalam pewartaannya justru mengalami kesulitan, justru mengalami tantangan, gitu ya. Itulah yang kita lihat yang dialami oleh Rasul Paulus, gitu ya. Kalau kita melihat dalam kehidupan nyata kita, gitu ya, pertanyaannya apakah ada orang yang seperti Rasul Paulus ini? Tentu sulit ya kita menemukan, karena dunia kita sekarang ya banyak sekali masalah, banyak sekali kesulitan. Banyak orang yang kemudian takut menjadi seperti Rasul Paulus yang begitu berani untuk menanggung resiko dari keberaniannya dalam mewartakan Yesus, gitu ya. Jarang sekali, gitu ya. Bahkan kita misalnya melihat ya para pemimpin agama, para pendeta, para pastor pun juga sering juga mengalami kesulitan di dalam pewartaan, bahkan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik dan lain sebagainya. Seringkali orang juga takut dalam mewartakan atau menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu. Maka kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus ini kita tahu ya riwayat dia. Bapak Ibu sudah tahu bahwa dia sebelumnya itu orang yang sangat benci ya. Orang yang sangat benci kalau dia mendengar ada pengikut Tuhan ya. Kalau dia mendengar tentang Yesus, gitu ya. Dia sangat benci, anti sekali ya. Tapi kita dengar hari ini bahwa Paulus yang sudah mengalami pertobatan itu, justru ketika dia berusaha untuk mewartakan tentang kebangkitan, dia mengalami kesulitan ya. Kesulitan pertama kita melihat di sini bahwa dia berhadapan dengan mahkamah agama, gitu ya, mahkamah agama. Dan juga dari pewartaan itu dikatakan di sini menimbulkan ya perbantahan, menimbulkan keributan teristimewa di antara dua golongan ya. Dua golongan, yaitu orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Ya. Jadi kita dengar orang-orang Saduki, ya, dari orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang kaum bangsawan ya, orang-orang saleh yang sebagian besarnya itu adalah para imam ya, imam-imam. Tetapi mereka tidak percaya akan kebangkitan. Dikatakan dalam bacaan ini bahwa mereka tidak percaya, tidak percaya akan kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Sementara orang-orang Farisi ya, mereka percaya kedua-duanya, gitu. Justru kepercayaan yang berbeda inilah yang kemudian membawa keributan ya, berhadapan dengan pewartaan dari Rasul Paulus itu. Baik, Romo, kalau kita baca lagi di sini lebih lanjut, ini terjadi tadi seperti Romo katakan perbantahan antara kaum Farisi dan Saduki di dalam mahkamah agama itu sendiri, Romo ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah waktu zaman Yesus hidup mereka pun suka berbantah seperti itu, Romo? Kalau kita perhatikan memang pada zaman Yesus hidup itu ya, konsep tentang kebangkitan ya, orang-orang mati itu belum ada kejelasan gitu ya, belum ada kejelasan, sehingga
itulah yang menimbulkan perbantahan gitu ya. Itu yang menimbul. Hanya saja bahwa konsep kebangkitan itu sangat jelas itu sesudah Yesus gitu ya. Sudah Yesus bangkit seperti yang diwartakan oleh Rasul Paulus ini. Sehingga Rasul Paulus begitu berani mewartakan tentang kebangkitan Yesus dan juga kebangkitan orang-orang mati gitu ya. Dan pewartaan itu berhadapan dengan dua golongan itu gitu ya. Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang memang sebelumnya itu konsep tentang kebangkitan itu belum jelas, sehingga terbagi menjadi dua ya. Misalnya orang Saduki, mereka setia pada kitab Taurat Musa gitu ya. Sementara orang-orang Farisi, mereka selain pada Taurat Musa tapi juga tradisi Yahudi gitu ya. Sehingga perbedaan-perbedaan ini yang membuat akhirnya terjadi keributan berhadapan dengan pewartaan dari Rasul Paulus yang mewartakan pertama kebangkitan Tuhan Yesus, dan yang kedua kebangkitan orang-orang mati yang percaya pada Yesus Kristus. Ini yang menimbulkan keributan. Ya, lalu kalau kita baca lebih lanjut, Romo, di sini kan setelah terjadi keributan, terus Paulusnya diamankan, dimasukin lagi ke markas gitu ya. Lalu malam tiba, di sana dikatakan pada ayat terakhir, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus, lalu ingin Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaklah engkau pergi bersaksi di Roma. Nah, Paulus kan sudah jelas bersaksi di Yerusalem, Romo. Yerusalem, ya. Apakah boleh ditanyakan Paulus apakah juga bersaksi di Roma? Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perhatikan tadi gitu ya. Jadi kesaksian Paulus pertama itu adalah di Yerusalem. Meskipun dia mengalami pergolakan ya, kesulitan karena berhadapan dengan mahkamah agama dan juga dua golongan Saduki dan Farisi, tetapi Paulus menunjukkan keteguhan dan kesetiaannya dalam mewartakan Yesus yang bangkit dan kebangkitan orang mati di Yerusalem. Oleh karena kesetiaan dan keteguhan itulah kemudian Tuhan hadir dan menguatkan dia untuk pergi mewartakan Injil tidak hanya di Yerusalem, tetapi juga ke Roma gitu ya. Jadi Roma dalam arti ini punya dua makna gitu ya. Makna pertama dalam arti memang Roma yang seperti yang kita kenal sekarang ya, kota Roma. Tapi juga pada saat itu Roma itu diyakini sebagai ujung dari dunia gitu ya. Maka Tuhan mengutus Rasul Paulus untuk mewartakan Injil sampai ke kota Roma. Itu sama dengan mengutus Rasul Paulus untuk mewartakan Injil sampai ke seluruh dunia. Sehingga akhirnya semua dunia, semua manusia itu akhirnya mengenal dan kemudian beriman kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah telah mengalami kebangkitan. Iya, makasih Romo penjelasannya. Satu lagi Romo, kalau kita melihat kondisi masyarakat menggereja pada saat ini ya Romo, yang mengimani Tuhan Yesus itu kan juga nggak hanya Katolik ya Romo ya, tapi juga ada Kristen yang lain seperti itu. Dan puji Tuhan, sepanjang yang kita tahu kita bisa hidup berdampingan ya Romo ya. Lalu selain itu, dalam hidup penggereja, kadang di antara sesama Katolik pun juga ada timbul gesekan-gesekan, perbedaan pandangan Romo. Nah, apa pegangan sebagai seorang Katolik yang baik dan benar? Pegangannya itu ajarannya yang seperti apa Romo, yang kita yakini ya inilah yang ajaran Katolik yang baik dan benar, supaya tidak menimbulkan gesekan-gesekan. Hal-hal konkret seperti apa contohnya Romo? Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa ya perbedaan pandangan yang kemudian menimbulkan gesekan di dalam kehidupan, baik dalam tataran kehidupan beragama maupun dalam tataran kehidupan sosial gitu ya. Itu hal yang memang seringkali tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri. Tetapi bahwa sebagai orang beriman di dalam kehidupan, baiklah juga kita melihat bahwa iman itu harus menjadi fondasi gitu ya. Iman harus menjadi fondasi yang membuat kita kokoh, fondasi yang membuat kita tetap kuat di dalam pewartaan. Maka kita harus melihat bahwa gesekan apapun itu bisa disatukan, dikuatkan kalau kita tetap berdiri pada iman kita yang kuat gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai seorang Kristiani, baik Katolik maupun Protestan, ya meskipun sering terjadi gesekan, tetapi kita harus kembali melihat bahwa dasar kita itu apa gitu ya. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, dan Yesuslah ya yang harus menjadi dasar.
Oleh karena itu kita harus tetap bersatu gitu ya. Karena Tuhan pasti menuntun, mengarahkan dan memberkati kita agar kita itu hidup dalam suasana yang damai, dalam pewartaan ya, meskipun nanti ada perbedaan-perbedaan. Tapi mari kita harus melihat iman kita itu menjadi kekuatan dasar dari kehidupan kita, sehingga meskipun terjadi gesekan tapi kita tetap bersatu di dalam kehidupan, terutama dalam pewartaan tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, berarti dasarnya itu iman Katolik, iman akan Kristus yang kuat ya Romo ya. Baik Romo, kita masih ada sedikit waktu lagi. Apakah masih ada yang ingin Romo sampaikan dari bacaan pertama ini Romo? Baik, dari bacaan pertama kita bisa merenungkan bahwa kita sebagai orang beriman di dalam kehidupan kita juga akan mengalami seperti Rasul Paulus, bahwa ketika kita begitu semangat, setia, dan tegar di dalam mewartakan kebangkitan, mewartakan iman kita akan mengalami kesulitan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa apapun kesulitan yang kita alami, Tuhan selalu hadir menguatkan kita, memakai kita, bahkan berbicara untuk menguatkan kita agar kita pun menjadi utusan-utusan Tuhan, putra-putri Tuhan yang tetap mewartakan kebaikan dan kebenaran dan berjalan pada jalan kebenaran yang telah diberikan oleh Tuhan. Iya, berarti dalam mewartakan tentang cinta kasih Tuhan, tentang ajaran Kristus itu sendiri selalu akan menghadapi tantangan ya Romo ya. Tapi bagaimana kita mencari jalan dan juga bisa memenangkan tantangan itu dengan cara damai seperti itu. Baik Romo, terima kasih banyak. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Romo Norbert dari bacaan pertama, inspirasi yang bisa kita ambil, dan kita akan jeda sesaat dahulu, kita kembali nanti di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami bersama dengan Romo Norbertus Nuhotukan Projo dan saya Patricia Elsa. Pada sesi awal tadi, Romo sudah menyampaikan renungan dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul mengenai Paulus. Dan sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil. Injil hari ini menurut Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Dan isi Injil tadi yang sudah dibacakan oleh Romo mengenai doa Yesus mendoakan para murid. Dan mari kita sekarang akan mendengarkan kabar baik Injil renungan yang akan disampaikan oleh Romo Norbert. Silakan Romo. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman dimanapun Anda berada, dalam bacaan Injil bagi saya menarik sekali, bercerita tentang Yesus yang kita cintai, Yesus yang kita imani, yang kita agung-agungkan dalam hidup, tapi dia berdoa bagi para muridnya. Saya kira ini perlu kita garis bawahi, kita renungkan bahwa Yesus yang luar biasa begitu saja, dia mendoakan para muridnya loh. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang beriman di dalam kehidupan yang menyatakan mencintai Yesus? Apakah dalam kehidupan kita berdoa untuk para murid Tuhan? Ya. Utusan-utusan Tuhan. Misalnya para pendeta, para pastor, atau siapapun yang melayani Tuhan gitu ya. Apakah kita pernah berdoa gitu ya? Jangan-jangan di dalam kehidupan kita lebih sering mendoakan untuk diri kita sendiri, kita mendoakan anak-anak kita, atau mendoakan orang tua kita saja. Saya agak curiga, jangan sampai kita jarang mendoakan para pastor, para pendeta, dan lain sebagainya. Karena kita melihat dari teladan Yesus ini luar biasa, bahwa sebelum dia mengutus para muridnya untuk pergi dan mewartakan Injil, mewartakan sukacita dan lain sebagainya, dia sudah terlebih dahulu mendoakan para muridnya. Saya kira ini suatu teladan pertama yang kita sebagai orang beriman harus ikuti, bahwa kita juga perlu dalam kehidupan ini mendoakan para murid
atau utusan-utusan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka poin pertama dari bacaan Injil ini, saya mengajak umat beriman dimanapun Anda berada untuk senantiasalah berdoalah bagi para pendeta, berdoalah bagi para pastor. Karena mereka juga seperti yang dialami oleh Rasul Paulus tadi, bahwa mereka juga mengalami kesulitan, mengalami banyak tantangan, bahkan kejatuhan-kejatuhan yang sering dialami oleh para pastor dan pendeta. Bisa saja ya, bisa saja mereka alami juga mungkin karena kita kurang mendoakan mereka. Mungkin kita yakin bahwa mereka juga punya kekuatan mencintai Yesus dan menjadikan Yesus sebagai kekuatan hidup mereka. Tetapi bahwa kita sebagai orang beriman perlu juga mendoakan mereka agar mereka dalam karya pelayanan selalu kuat dan diberkati oleh Tuhan. Saya kira Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga banyak mengalami ya, melihat dan merasakan sendiri gitu ya. Banyak imam-imam kita, para pendeta yang jatuh gitu ya. Ada yang mundur, ada yang keluar dari imam dan lain sebagainya. Maka saya kira dalam situasi sulit seperti itu, kita sebagai orang beriman juga perlu mendoakan. Dan ini sudah diteladankan oleh Yesus sendiri. Dia mendoakan para muridnya. Itu poin pertama dari bacaan Injil. Ya. Lalu poin kedua, isi dari doa. Isi dari doa itu yang disampaikan oleh Yesus ini agar para muridnya itu bersatu. Jadi isi dari doa Yesus ini adalah para muridnya bersatu sebagaimana Yesus dan Bapa adalah satu gitu ya. Jadi dalam arti ini Yesus mengajak kita untuk kemudian saling mendoakan, tetapi doa ini adalah doa yang baik gitu ya. Jangan sampai doa-doa yang tidak baik gitu ya. Nah, ini suatu koreksi juga, suatu refleksi bagi kita sebagai orang beriman di dalam kehidupan. Seringkali begitu jengkelnya kita atau benci kita kepada orang lain, bahkan kita mendoakan hal-hal yang tidak baik gitu. Semoga dia celakalah, semoga dia tidak sukseslah, atau semoga dia mengalami malapetaka yang besar lah. Nah, seringkali kita sebagai pengikut Tuhan justru kita mendoakan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tapi Yesus hari ini dia mengoreksi kita, pertama mendoakan para murid, tapi juga isi dari doa-doa itu hendaknya doa yang baik, yang mengarahkan kedamaian, yang mengarahkan kesatuan, dan kemudian mengarahkan orang untuk kemudian saling mencintai, saling memaafkan di dalam kehidupan kita. Saya kira ini yang perlu kita garis bawahi, perlu kita renungkan untuk kemudian kita hayati di dalam kehidupan konkret kita. Iya, menyinggung yang tadi Romo sampaikan, kalau kita berdoa, kita mendoakan hal-hal yang baik ya Romo ya. Tapi terkadang hal baik, ada juga ya Romo ya, orang mendoakan hal-hal yang baik tentang dirinya sendiri. Jadi dia mendoakannya, dia menyombongkan diri atau narsis. Ya. Seperti misalkan, Tuhan, saya ini sudah begini, sudah berbuat ini kepadamu. Jangan seperti orang itu yang tidak berbuat apa. Jadi seperti itu isi doanya Romo. Itu kan juga kurang baik ya Romo ya. Benar, benar sekali bahwa itu doa yang dengan ada syarat-syaratnya begitu ya. Seakan-akan kita sudah berbuat baik ya, berbuat baik banyak dan lain sebagainya. Kita mengharapkan supaya agar kita tidak seperti orang lain. Kita sudah berbuat banyak, Tuhan tolong berkati saya dan lain sebagainya. Saya kira kita juga harus memahami bahwa kesalehan dalam kehidupan kita yang ditunjukkan dengan doa. Ya, doa jangan sampai kan ada maksud-maksud tertentu gitu ya. Bahwa kita berdoa karena memang kita merasa kita baik, kita berdoa karena memang kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan ada syarat-syaratnya. Kalau kita berdoa supaya ada syarat-syaratnya, atau ada embel-embelnya, atau dikatakan ada udang di balik batu, saya kira kita bukanlah orang beriman yang baik ya, orang beriman yang tulus dan ikhlas di dalam doa-doa kita. Maka kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai orang beriman yang tulus dan ikhlas di dalam doa-doa kita yang memang diperuntukkan untuk kebaikan dan untuk kebaikan diri sendiri, tapi ya jangan sampai terlalu narsis gitu ya. Saya kira itu narsis itu saya kira di satu sisi mungkin ada yang baik, tapi kalau sudah berlebihan dan ada syarat-syaratnya, ada embel-embelnya, saya kira itu bukan ciri khas orang beriman yang baik dan ikhlas ya dalam kehidupan.
Lalu ada pertanyaan ini Romo, ini mungkin agak menggelitik. Jadi misalkan seseorang, dia tuh percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak memeluk suatu kepercayaan agama gitu yang ada di sini. Tapi dia percaya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Cuman yaitu dia tidak merasa harus memiliki atau memeluk suatu agama. Menurut pandangan Romo bagaimana? Memang semua agama dan kita semua manusia juga percaya bahwa ada satu kekuatan tertinggi gitu ya, yang kita sebut dengan Tuhan atau macam-macam gitu ya, dalam berbagai budaya dengan sebutan berbeda-beda. Kita percaya bahwa ada subjek absolut gitu ya, ada penguasa absolut yang mengatur kehidupan kita. Tetapi kita sebagai seorang manusia, kita butuh alat gitu ya. Kita butuh satu sarana di dalam kehidupan kita untuk kemudian kita sampai kepada Tuhan itu. Tidak mungkin karena saya percaya pada Tuhan, lalu saya tidak butuh agama, saya tidak butuh sarana-sarana tertentu, lalu saya berdiri begitu saja, oh Tuhan saya percaya kamu ada gitu ya. Ya itu boleh sah-sah saja. Tapi bahwa kita sebagai manusia, kita itu hidup terikat di dalam satu lingkungan, dalam satu komunitas tertentu, bahkan agama tertentu yang kita pakai sebagai sarana kita untuk kita mengekspresikan iman kita. Jadi itu kita menunjukkan identitas kita. Misalnya kita percaya kepada Tuhan ya, tapi kita juga harus memakai cara-cara tertentu. Misalnya saya sebagai seorang Katolik ya, saya beriman Katolik. Saya percaya bahwa melalui sarana ini gitu ya, melalui sarana ini saya bisa sampai kepada Tuhan. Doa-doaku sampai kepadanya dan Dia memberkati saya. Kita butuh sarana itu gitu ya. Kita tidak mungkin tidak butuh sarana apa-apa ya. Kita pasti bertemu dengan Tuhan, kita memakai sarana ya. Agama itu kan sarana gitu ya, sarana yang kita pakai, kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita mohon Tuhan memberkati hidup kita. Jadi saya tidak setuju ya kalau orang percaya kepada Tuhan lalu dia tidak memakai sarana tertentu, dalam arti ini agama gitu ya. Itu saya tidak setuju gitu ya. Baik Romo. Ada lagi Romo ya dari bacaan Injil ini. Di sini dikatakan kalau ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka itu tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Ini maksudnya apa, Romo? Ya, ini memang ungkapan ya dari Yesus sendiri gitu ya, bahwa ya kita jelas bahwa Yesus tentu mengenal Bapa gitu ya, karena satu kesatuan itu ya, itu tentu. Tetapi bahwa dunia tidak mengenal Engkau dalam arti ini gitu ya, bahwa keselamatan itu ya sudah ditawarkan kepada dunia dan Yesus itu sebagai kesempurnaan ya, perwujudan kesempurnaan dari Allah. Tetapi bahwa justru manusia yang hidup dalam dunia ini ada yang menolak, ada yang menerima. Ada yang tidak mau mendengar sama sekali gitu ya. Bahkan ada yang benci dengan kehidupan Yesus gitu ya. Dan dalam arti ini kita melihat dunia tidak mengenal, tapi dia mengenal karena dia dan Bapa adalah satu gitu ya. Jadi, berarti kita semua umat beriman yang sekarang ini ya pasti otomatis kita mengenal Tuhan Yesus ya sebagai satu-satunya juru selamat. Ya, satu-satunya juru selamat karena mengenal dia sama dengan mengenal Bapa. Tidak mengenal dia atau menolak dia sama dengan tidak mengenal dan menolak Bapa. Itulah yang dikatakan oleh Yesus ini. Iya. Satu lagi Romo, supaya kita bisa terus-menerus menjaga iman Katolik kita di tengah dunia yang tidak mengenal dia itu, ada tahap-tahap atau mungkin jalan-jalan yang sehari-hari yang harus kita lakukan, Romo. Ya, berhadapan dengan situasi dunia yang sekarang ya, ada yang mungkin menolak, yang tidak percaya, tidak mengenal Yesus. Lalu juga terjadi banyak sekali kesulitan, tantangan, perdebatan-perdebatan di media sosial dan lain sebagainya. Saya sebagai seorang imam mengajak juga bahwa tidak hanya imam yang kemudian gemar belajar gitu ya, tentang kitab suci, mendalami iman kekatolikan, tetapi juga mari kita sebagai umat beriman dari tua dan muda, imam, awam dan lain sebagainya, mari kita aktif ya
aktif, kita banyak membaca kitab suci, kita banyak membaca tulisan-tulisan suci, komentar-komentar atas kitab suci dan juga ajaran-ajaran gereja, kita perdalami supaya kita juga bisa menjawab tantangan-tantangan zaman ya. Tentu tidak hanya dengan perbuatan-perbuatan nyata, perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan Yesus, tetapi juga tentu juga menyampaikan ya ajaran-ajaran ya kebenaran-kebenaran yang kita dapat dari firman Tuhan ataupun ajaran-ajaran gereja. Kita perlu banyak membaca, mendalami isi iman kita. Supaya kita pintar juga supaya kita pintar, tidak hanya suster imam, tapi juga semua umat beriman. Baca. Dan apalagi sekarang kan segala informasi sangat terbuka di media sosial dan lain sebagainya. Kita gampang sekali mengakses itu gitu ya. Iya, baik. Sangat menarik tips yang mengingatkan juga kepada kita semua bahwa kita juga perlu mempelajari, mengenal Tuhan kita itu siapa ya lewat itu Alkitab, kitab suci maupun tulisan-tulisan maupun ajaran gereja seperti yang tadi Romo sampaikan. Romo, terima kasih banyak. Sama-sama. Sangat menarik pembahasan dan juga isi renungan yang disampaikan oleh Romo Norbert, dan tanpa terasa kita sudah di akhir acara. Tapi sebelum kita pamit, marilah kita memohon doa dan berkat melalui Romo Norbert. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mohon berkatilah kami semua, berkatilah para pastor, semua umat beriman, agar senantiasa penuh semangat, penuh sukacita di dalam mewartakan kasih dan kebaikan-Mu, dan semangatilah kami. Walaupun di tengah-tengah tantangan, kesulitan, kami tetap setia dan teguh untuk menjadi putra-putrimu yang membawa cahaya dan terang di dalam kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, seluruh karya pelayanan hidup dan perjuangan kita, dijaga, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, tanpa terasa kita akan mengakhiri acara ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Norbert. Sama-sama. Yang sudah berkesempatan mengisi untuk acara Oase Rohani Katolik. Dan kami akan pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan juga kita akan berjumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa.